Ya, halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Oke, di video kali ini saya akan sharing penanganan hama pada bonsai sisir ya, atau tanaman sisir kaliage. Ini berduri pohonnya. Ini kemarin di pucuk-pucuknya ini terserang hama ya sobat. Hama seperti itu sobat, itu yang hitam-hitam. Dan saya lakukan penyemprotan. Ini ya, banyak sekali di setiap pucuknya itu ada. Dan ini sekarang sudah saya tangani ya, jadi ini sudah pada mati. Yang hewan-hewan ininya ya, itu mirip semut tapi bukan semut sobat. Itu sangat mengganggu pertumbuhan ya. Sering sekali di tanaman sisir banyak diserang seperti ini sobat. Tuh. Nah, ini kemarin saya lakukan penyemprotan. Saya nyemprotnya menggunakan ini sobat. Ini bukan di endorse ya sobat. Jadi saya menggunakan Matador. Ini. Jadi ini bukan di endorse. Ini saya biasa menggunakan itu ya buat membunuh ini hama-hama yang nempel di pucuk. Ini karena kemarin habis saya lakukan cutting dan malah di tunas barunya di apa ini ya, dirusuin sama hama. Ini mengganggu sekali pada pertumbuhan sobat. Maka harus segera dilakukan penanganan. Nah, ini bonsai sisir hasil dongkel masih saya ground. Ini ya. Entah ini mau konsepnya seperti apa, yang penting kita rawat sambil di ground seperti ini sobat, biar lebih cepat. Ini kalau bonsai sisir identik dengan fosil ya. Nah, ini juga ada yang dimakan rayap. Sementara saya biarkan dulu ya, supaya rayapnya itu membuat fosilnya lebih natural ya. Oke, kita lihat dari sini. Nah, karena di sini masih apa ya, belum ada ukiran-ukiran. Nah, sengaja belum saya ukir. Saya nunggu biar rayap saja yang ukir, dan ternyata di sini ada rayapnya. Namun sedang berhenti bekerja ini rayapnya sobat. Ini ya terlihat. Nih ditinggalin, tapi tenang, nanti pasti datang lagi sobat. Yang saya harap ini suruh ngeroposin yang area sini ya. Yang saya harapkan yang datang itu rayapnya ya. Jadi nggak semua rayap itu merusak ya. Kalau ini membantu, malah membantu untuk mengukir pohon, fosil pada pohon, supaya tampilan lebih natural. Nah, yang saya harapkan datang itu rayap, malah yang datang ini ya sobat, hama yang tidak diharapkan. Padahal yang saya harapkan itu rayap supaya bekerja ini ya, diukir ini kayu-kayu keringnya. Nah, tenang, tapi nanti tidak akan dikeroposin semua ya sobat, karena ada bagian yang sangat keras ya untuk jenis sisir. Itu pasti kalau yang lapuk sudah habis pasti ditinggalin sobat. Namun di sini memang ini karena terlalu keras. Jadi ya kadang datang, kadang pergi ya sobat. Nah, tapi nanti bertahap sambil kita mengonsep tunas-tunas barunya ini ya, sambil kita bentuk. Nanti sampai seiring berjalannya waktu ya, pasti ini rayapnya sudah selesai mengukir. Ya, nanti ini memang sedang pergi, tapi nanti ketika cuaca agak lembab lagi pasti datang lagi sobat. Ya, jadi di sini saya hanya sharing ya. Nggak bikin tutorial, hanya sharing cara penanganan hamanya. Dan juga ini ya, untuk rayap nggak semua rayap itu merusak ya. Ya kembali lagi ke pohon-pohon tertentu ya, karena ini di sini saya mengharapkan rayap bekerja ngeroposin kayu keringnya. Ini sangat membantu, malah sangat saya harapkan. Tenang, rayap pasti tidak akan makan kulit yang hidup ya.
dia tidak akan makan kulit yang bagian masih hidup. Nah, ini sisir sudah agak lumayan lama saya ngegroundnya sobat. Ya agak risih juga ya kalau merawat sisir karena banyak duri, harus hati-hati. Nih, durinya sangat tajam-tajam. Nah, ini sudah beberapa kali saya lakukan pemotongan ya. Ini. Dan belum mendapatkan ukuran yang ideal, juga bentuknya, konsepnya ya, itu saya belum menentukan bagusnya seperti apa. Kita rawat saja ya, seiring berjalannya waktu nanti pasti ketemu ya sobat. Nah, ini dulu sebenarnya ini hidup semua, tapi di sini terjadi pengeringan. Tapi bagusnya malah seperti ini ya. Kalau ada yang kering, nanti kita besarkan kambium ini suruh jalan, itu sangat bagus sobat. Untuk pertumbuhan subur ya, terlihat kalau pertumbuhan subur seperti ini. Yang penting kalau ketika terserang hama seperti ini, segera ditanganin. Jelas ya sobat. Nah, kemarin juga ada dari sahabat saya di sini ya. Di sini tuh mempertanyakan bagaimana sih supaya sisir itu pertumbuhannya bagus ya. Ya kita harus pahami media tanamnya ya sobat. Di sini saya menggunakan tanah biasa sobat, tidak saya campur apa-apa ini. Nah, ini asal tanam tuh ya, tanahnya merah seperti ini malah. Tidak saya campur merang ataupun pasir malang, itu tidak sobat. Cuma pas beberapa waktu lalu ya, di sini pernah saya kasih pupuk kandang, namun sekarang sudah habis. Ini sudah saatnya dipupuk lagi sebenarnya sobat. Nih, supaya ini lebih subur lagi. Nih, daun-daunnya sangat bagus. Nah, ini bukan ori di batu, ini saya kasih batu. Kenapa di ground sudah saya kasih batu ya? Saya berharap nanti ada akar-akar yang masuk dalam batu ya sobat, biar bagus. Nah, kita lihat itu yang diukir rayap nih, tapi rayapnya sedang pergi tuh, jadi kita nggak repot-repot untuk mengukirnya ya sobat. Nah ya, juga sering kita cek ya, kalau kiranya ukirannya itu sudah bagus, ini sudah mulai diukir. Nah, ini yang di bawahnya ini hijau sobat, biar lebih berkarakter. Ini namanya rayap membantu, saya harap rayapnya membantu. Programnya lumayan lama. Nih, sudah ukuran lumayan besar sobat. Nah, ini saya benar-benar numbuhinnya di ground ini ya. Dulu pertama dapat itu, ini nggak ada fosil sama sekali ya sobat, ini hidup semua. Ini juga hidup ya. Dan ketika saya tanam, muncullah tunas di sini ya. Baru yang bagian kambium sini saya kelupas ya. Ini keringan saya buat sendiri. Jadi sini saya sayat, yang ke atas saya kerok ya. Saya kerok kulitnya. Nah, akhirnya terfokus alurnya ini, hidupnya ya, dari sana juga, dari sini juga ke area sini. Fokus ke area sini ya. Jadi sini menjadi fosil. Dan juga ini ya, ini alur kambium hidup. Nah, ini nanti akan benar-benar saya tonjolkan ke depannya supaya bagus dan berkarakter ya. Nah, ini alurnya ke sini sobat, dan ke bagian ini ya. Tumbuh yang sebelah sini mendapat alur dari sebelah sini. Nah, itulah istimewanya sisir seperti itu ya sobat. Jadi kalau sobat dapat sisir biasa saja itu jangan disia-siakan sobat. Sisir itu nanti kedepannya juga
akan jadi primadona ya. Sekarang juga banyak digemari, apalagi yang ada fosil-fosilnya dibikin berotot-berotot meliuk, itu sangat asik ya, berkarakter, bagus ya. Biarpun bahan biasa saja, kalau kita ground nanti kedepannya bisa bagus ya. Ini juga saya bertahap ya, pelan-pelan. Ini dulu bahan biasa saja sobat, biasa saja, dan juga pas awal dapat itu belum berotot seperti ini ya. Di sini belum menonjol, masih biasa, dan memang ini sudah pecah, tapi belum terjadi tonjolan-tonjolan seperti ini. Ini ketika sudah saya ground, ada alur yang saya putus, baru membentuk karakter benjol-benjol seperti ini ya, seperti berotot, ada fosilnya. Nah, seperti itu ya sobat. Oke, jadi di sini hanya sharing, semoga bisa bermanfaat sharing saya ya. Dan ini kalau punya sahabat terserang seperti ini, silahkan saja menggunakan pestisida ya. Kalau yang saya pakai tadi, yang saya tunjukkan ke sahabat semua itu Matador. Tapi kalau sahabat punya resep lain juga nggak apa-apa ya. Oke, mungkin seperti itu ya, sedikit sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan kita bisa sampai jumpa lagi di next video.